SSPX atau Society of Saint Pius X berencana akan menahbiskan uskup baru tanpa mandat dari Paus. Akhirnya, Paus Leo ke-14 memberikan komentar langsung kepada para jurnalis mengenai SSPX. Paus juga menambahkan bahwa perpecahan di antara umat Kristiani merupakan sesuatu yang menyakitkan. Dalam pernyataannya, beliau mengatakan, Sto considerando ancora fare un altro appello a dire non fate questo, cerchiamo di vivere da comunione nella Chiesa, ma è la loro scelta, bisogna rendersi conto di ciò che significa per loro e per la Chiesa. Certamente la divisione fra i cristiani è sempre un punto doloroso, però loro rifiutano di accettare certi elementi fondamentali della Chiesa, cominciando con diversi punti del Concilio Vaticano II. E questo, se fanno quella scelta mi dispiace, però noi dobbiamo andare avanti. Pernyataan Paus langsung menarik perhatian dunia Katolik dan kembali menghidupkan perdebatan yang sebenarnya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun mengapa Paus sampai memberikan peringatan khusus kepada SSPX? Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa persoalan ini dianggap begitu serius oleh Vatikan? Untuk memahami situasinya, kita perlu melihat sejarah panjang hubungan antara Roma dan SSPX. SSPX adalah sebuah komunitas imam Katolik tradisional yang didirikan pada tahun 1970 oleh Uskup Agung Marcel Lefebvre. Kelompok ini lahir sebagai reaksi terhadap berbagai perubahan yang terjadi setelah Konsili Vatikan II, sebuah peristiwa besar dalam sejarah Gereja Katolik yang berlangsung antara tahun 1962 hingga 1965. Sejak awal, SSPX menegaskan bahwa mereka ingin mempertahankan tradisi Katolik sebagaimana diwariskan selama berabad-abad. Mereka mempertahankan misa Latin tradisional dan mengkritik beberapa perubahan yang muncul setelah Konsili Vatikan II. Namun konflik terbesar sebenarnya bukan mengenai bahasa liturgi atau bentuk misa. Masalah utamanya adalah soal otoritas gereja dan penerimaan terhadap beberapa ajaran Konsili Vatikan II. Bagi banyak orang, mungkin hal ini terdengar seperti masalah administratif biasa. Namun dalam Gereja Katolik, penahbisan uskup tanpa izin Paus merupakan persoalan yang sangat serius. Hal yang sama pernah terjadi pada tahun 1988. Saat itu, pendiri SSPX, Uskup Agung Marcel Lefebvre, menahbiskan 4 uskup tanpa persetujuan Paus Yohanes Paulus II. Tindakan tersebut memicu krisis besar dalam gereja dan dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada skisma atau perpecahan. Meski ekskomunikasi para uskup tersebut kemudian dicabut oleh Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2009 sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi, status kanonik SSPX hingga hari ini masih belum sepenuhnya normal. Karena itulah Vatikan sangat khawatir jika sejarah tahun 1988 kembali terulang. Namun di balik persoalan penahbisan uskup muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sebenarnya unsur-unsur gereja yang menurut Paus ditolak oleh SSPX? Selama bertahun-tahun, SSPX selalu menegaskan bahwa mereka menerima seluruh ajaran gereja Katolik yang ada sebelum Konsili Vatikan II. Mereka juga mengatakan bahwa keberatan mereka terhadap Konsili Vatikan II hanya terbatas pada beberapa poin tertentu. 3 isu yang paling sering disebut adalah: pertama, kebebasan beragama atau religious liberty; kedua, ekumenisme, yaitu hubungan dan dialog dengan gereja-gereja Kristen lainnya; dan ketiga, kolegialitas, yaitu konsep mengenai peran para uskup dalam kepemimpinan gereja bersama Paus. Menurut SSPX, ketiga poin tersebut sulit didamaikan dengan beberapa pernyataan magisterium gereja sebelum Konsili Vatikan II. Karena itu muncul pertanyaan yang terus diperdebatkan hingga saat ini. Apakah poin-poin yang sebelumnya dipandang kontroversial kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan gereja Katolik modern? Banyak pihak membela posisi Paus dan Vatikan. Menurut mereka, persoalannya bukan sekedar perbedaan pendapat teologis, masalahnya adalah tindakan konkret. Jika SSPX mengklaim dirinya sebagai bagian dari gereja Katolik, maka mereka juga harus menerima disiplin gereja, termasuk kewajiban memperoleh mandat Paus sebelum menahbiskan seorang uskup. Dari sudut pandang ini, penahbisan uskup tanpa izin Paus bukan hanya soal prosedur, melainkan soal ketaatan dan kesatuan gereja. Yang membuat situasi semakin rumit adalah fakta bahwa SSPX sendiri tidak pernah menganggap dirinya keluar dari gereja Katolik. Mereka tetap mengakui Paus sebagai penerus Santo Petrus. Mereka tetap merayakan sakramen-sakramen Katolik. Mereka tetap menganggap diri mereka sebagai orang Katolik Roma. Namun pada saat yang sama, mereka terus mengkritik beberapa aspek penting dari arah yang diambil gereja setelah Konsili Vatikan II. Inilah yang membuat hubungan antara Roma dan SSPX selama puluhan tahun berada dalam posisi yang unik. Mereka tidak sepenuhnya terpisah, tetapi juga belum sepenuhnya berdamai. Karena itu, ketika Paus Leo XIV mengeluarkan peringatan kepada SSPX, yang dipertaruhkan sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar persoalan misa Latin atau tradisionalisme.
Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.